Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali materi untuk tutorial kita ya. Jadi langkah berikutnya adalah kita akan menghitung debit maksimum atau debit debit hidrograf banjir akibat dari apa? Akibat dari adanya hujan efektif seperti itu. Jadi kalau hidrograf satuan tadi ini adalah kita belum memasukkan parameter hujan efektifnya. Karena hidrograf satuan sendiri dia adalah hidrograf dari satu satuan hujan, misalkan per 1 cm atau per 1 mm seperti itu. Nah, di sini nanti hidrograf satuan inilah yang akan kita kalikan dengan kedalaman hujan efektifnya atau besarnya hujan efektifnya. Baik, caranya bagaimana? Kita kembali ke tabel ya. Ini saya sampaikan dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan perkalian di sini, kita akan menyisipkan ini ya, T1 sampai T5 ini ya, per masing-masing ini. Kita sisipkan kemana? Kita sisipkan ke hidrograf satuan kita. Ya, jadi kalau ini adalah hidrograf satuan yang ini ya, misalkan ini mungkin tahap 1 ya. Nah, kemudian di sini adalah hidrograf satuan yang tahap 2. Jadi bedanya apa? Jadi tidak bedanya sama ya. Jadi nggak ada bedanya. Cuma hanya saja kalau yang hidrograf satuan yang tahap 2 ini nilai-nilai ini rencananya kita sisipkan. Ini kan nilainya kan belum ada ya. Jadi hidrograf satuan kita ini untuk nilai-nilai yang di sini ini belum masuk ke sini ya. Contohnya nilai 1 dengan 6,9 ini. Nah, di sini dia belum ada. Nah, jadi di hidrograf satuan yang tahap kedua ini nilai-nilai 1 sampai ini kita masukkan ke sini semua seperti itu. Baik, caranya bagaimana? Caranya kita melakukan copy paste biasa ya, seperti itu ya. Tapi agak sedikit ini, jadi mungkin bisa diperhatikan dulu. Jadi ini adalah kita blok ya, tapi sampai sini aja. Sampai 0,941 sampai sini aja. Kemudian kita copy dulu. Kita klik di sini, kemudian kita paste-nya adalah paste value ya. Paste value di sini ya. Nah, sebelum kita lanjut saya rapikan dulu ya. Nah, di sini juga sama. Nah, mungkin ke bawah ini kita menggunakan formatnya adalah 3 angka di belakang koma. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika kita 29,41, langkah berikutnya apa? Kita mengcopy ini. Nah, kita copy, kita taruh di sini ya. Kita paste value lagi. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Kita copy dari mana? Dari sini ya. Dari 1026 ini terus sampai ke mana? Sampai ke sini 1,967. Kita copy ke sini. Kita pastekan di sini paste value. Seperti ini ya. Sambil kita lanjutkan kembali ya. Jadi ini kita copy ke sini ya. Terus kemudian yang di sini yang setelah 1,967 ini kita masukkan nilai 2 ini ya. Kita masukkan nilainya ini. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian ini kita lanjutkan kembali copy kita ya. Jadi ini memang agak sedikit tricky ya. Kemudian kita copy lagi. Kita taruh di sini, kemudian kita paste value lagi ya. Nah, kemudian di sini kita taruh angka 3 yang ini. Angka 3 ini kita copy lagi dan kita pastekan di sini. Jadi kita kopikan yang angka 3 tadi ya. Kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini ya, paste value ya. Nah, setelah ini angka 3 kita sisipkan, kita copy lagi ya. Di sini sampai batas ini. Nah, seperti itu kita copy lagi. Kita taruh di sini, kita paste value lagi. Nah, kemudian di sini kita isi apa? Kita isi dengan angka 4 ini. Nah, seperti ini. Kita klik di sini, kita paste value-nya. Kemudian setelah 4, berarti masuk ke sini ya. Kita klik di sini, kopikan lagi. Ya, seperti ini ya. Kemudian di sini setelah 4,9 maka yang kita masukkan adalah berapa? Yang 5. Kita masukkan yang ini. Dan paste.
ya, value ya. Kemudian sisanya bagaimana? Nah, sisanya adalah ini terus sampai ke bawah ini kita kopikan ya. Kita kopikan di sini value-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah yang hidrograf satuan untuk tahap kedua atau yang sudah kita lengkapi dengan ini ya. Kita sudah lengkapi dari jam 1 hingga jam ke-5 ini seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah yang ini ya. Hidrograf satuan ini kita akan menghitung debit banjirnya. Nah, debit banjirnya itu maksudnya bagaimana? Ketika hidrograf satuan ini terjadi hujan efektif, nah maka ini akan terjadi banjir seperti itu ya. Jadi di sini ini adalah hidrograf banjirnya. Hidrograf banjir. Nah, hidrograf banjirnya ya. Nah, caranya bagaimana? Kita sudah memiliki hidrograf satuan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, hidrograf satuan itulah hidrograf yang terjadi akibat dari satu satuan. Artinya bisa terjadi 1 cm maupun 1 mm gitu. Nah, dalam hal ini mungkin dia lebih ke 1 cm ya. Artinya apabila nanti terjadi hujan sebesar 1,5 cm, maka apa yang terjadi? Kita akan mengkalikan ini ya, H kita ini dengan apa? Dengan 1,5 ini. Seperti itu ya. Baik, kita contoh ya. Sama dengan ini ya H-nya ya. H di jam ke-0 ya. H saat T jam ke-0 dikalikan dengan apa? Dengan 1,5. Ini 1,5-nya jangan lupa diberi simbol dolar ya. Biar mengunci ya. Dan kita klik enter. Nah, ini saya ini ya. Kemudian ini saya tarik ke ini kita bisa format painter di sini ya. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah seperti ini ya. Nah, baik. Jadi seperti ini ya. Jadi kita mengalihkan ini ya, H kita ya. H pada hidrograf satuan dikalikan dengan apa? Kita kalikan dengan kita kalikan dengan hujan efektif yang terjadi per masing-masing jam. Nah, kalau di sini kenapa kok yang 1,5 ini pada jam ke-0 atau pada jam pertama? Nah, ini karena ini. Ya, karena pertama yang terjadi hujan ini adalah sebesar 1,5 ya. Jadi hujan pertama kali atau hujan di jam ke-0 atau hujan pertama kali terjadi itu sebesar 1,5 cm ya. Nah, terus kemudian ini soal berikutnya adalah apabila hujan masih turun pada jam berikutnya ya. Jadi apabila ini adalah jam ke-0, maka jam berikutnya di sini berarti adalah jam ke-1 dan jam ke-2. Jam ke-1 sebesar 2 cm dan jam ke-2 adalah sebesar 2 cm seperti itu. Nah, bagaimana cara menuangkan ke tabel tadi? Caranya adalah seperti ini ya. Nah, kita sudah melakukan yang 1,5 ya. Artinya 1,5 ini terjadi di jam keberapa? Di jam pertama kali dia hujan. Berarti dia terjadi di T sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian yang di hujan efektif sama dengan 2 ya. Karena kan ini kan jam pertama kali hujan dia 1,5 cm. Kemudian hujan berikutnya di jam berikutnya adalah 2. Di jam berikutnya lagi dia hujan 2,5 cm seperti itu. Dan perlu di ini ya, jadi satuan di sini menggunakan cm ya teman-teman ya. Jadi seandainya nanti di soal diketahui bahwa ini adalah sebesar 15 mm, di sini 20 mm, maka ketika teman-teman membuat ini pastikan satuannya adalah diubah menjadi ke cm dulu. Nah, kemudian kita menginjak ke ini ya, ke jam berikutnya ya. Kalau ini tadi jam ke-0 ya, ini sudah kita buat ya, sudah kita kalikan dengan 1,5 cm. Kemudian yang di jam kedua, dia terjadi di jam berikutnya. Kalau jam pertama dia adalah jam ke-0, jam berikutnya berarti dia adalah jam ke-1. Nah, berarti jam ke-1 ada di sini ya. Nah, berarti kita mulai perkaliannya dari sini. Ya. Kita mulai perkaliannya dari jam ke-1 ini ya. Nah, seperti ini ya. Sama persis seperti tadi ya. H-nya
kita kalikan meskipun ini mulainya dari jam ke-1, tapi bukan kita kalikan di H yang ke-1 enggak, tapi H-nya kita kalikan masih di 0. Jadi perkaliannya masih mulai dari H0 ini ya. Ini kita kalikan angka 2 di sini. Kita kalikan hujan efektif yang terjadi. Ini jangan lupa diberi dolar ya, seperti itu. Dan kita enter. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita format painter dulu. Nah, ini saya kasih simbol biru-biru ini ya. Jadi yang 2 dimulai di jam pertama ya. Kenapa di jam pertama? Karena sesuai dengan soalnya. Soalnya adalah ini ya, apabila hujan masih turun pada jam berikutnya. Jadi setelah jam ke-0 maka dia di sini adalah jam ke-1. Nah, ini nanti berarti ini adalah jam kedua. Oke, tinggal kita tarik aja ya ke bawah terus gitu. Terus sampai ke ujungnya seperti itu. Ini boleh saya tidak sampai tak terhingga pun juga boleh ya. Ini warnanya saya hilangi dulu. Nah, ini ya. Ini hujan efektif yang terjadi pada jam berikutnya. Seperti ini ya. Karena jam sebelumnya adalah jam 0, 1 jam berikutnya berarti dia jam 1. Nah, berikutnya adalah apa? Yang 2,5. Nah, ini 2,5 ini terjadi 1 jam berikutnya. 1 jam dari mana? Dari jam ini tadi, dari jam hujan efektif yang 2 cm. Nah, jam kedua adalah jam ke-1 ya, berarti ini 2,5 ini berarti berada di posisi jam berikutnya berarti di jam ke-2. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. 2,5 terjadi di mana? Di jam kedua. Dan berarti titik startnya adalah dari sini ya. Sama dengan, kembali dulu gini, kita klik angka 0 ini, H di T sama dengan 0, kita klik di sini, dikalikan. Kalikan berapa? Kalikan 2,5. Kita kasih simbol dolar. Dan kita enter. Seperti ini ya. Kita bisa format painter dulu di sini. Nah, baru kita tarik ke bawah. Nah, sampai ke ujungnya. Nah, dia sudah 0 ya. Nah, kalau teman-teman lihat nanti seperti ini ya. Ini, dan ini ya. Jadi kalau ini tadi adalah dimulai dari jam kedua ya. Ini. Nah, kalau 2,5 ini dimulai di jam ini, di jam kedua. Jadi 1,5 dimulai dari jam ke-0, hujan berikutnya sebesar 2 cm, hujan efektif sebesar 2 cm di jam berikutnya berarti dia mulai di jam 1. Hujan berikutnya lagi sebesar 2,5, ini ada di jam kedua ya. Jadi ini yang akibat dari hujan efektif yang 2,5 cm seperti itu. Nah, setelah ini, saya lihat tutorialnya dulu ya. Nah, jadi kita ini ya perhitungan hidrograf akibat hujan efektif seperti itu. Nah, setelah kita menghitung 1,5, 2 dan 2,5 ini, maka kita bisa lanjut kembali ke debit banjir total. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Jadi ini tadi ya, yang jam pertama kali dia hujan atau jam ke-0 adalah 1,5 cm. Hujan efektif ya. Kemudian pada jam berikutnya, nah ini terjadi hujan 2 cm dan di jam berikutnya lagi terjadi 2,5 cm. Nah, ketika kita tuangkan di perhitungan analisis Excel-nya akan menjadi seperti ini ya. 1,5 terjadi pada jam ke-0, 2 cm terjadi pada jam ke-1, 2,5 cm terjadi di jam kedua. Ini ya, jadi ini mulai di sini, ini mulai di sini, dan ini mulai di sini, seperti itu. Baik, itu adalah untuk hubungan antara hidrograf satuan dengan hidrograf banjirnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Berikutnya akan kami lanjutkan kembali ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.